Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal tentang pencerminan atau refleksi. Selanjutnya soal yang nomor 3, pertanyaannya sama, disuruh menggambar segitiga ini jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Pertama, kita buat bidang koordinatnya dulu. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Kemudian kita tentukan titik-titiknya A, 4,-2, X-nya 4. Nah, ini sumbu X, cari angka 4. Y-nya -2 berarti turun ke bawah sampai -2 ini. Nah, berarti di sini adalah titik A. Kemudian titik B-nya 4,2. Cari angka 4 sumbu X ini, angka 2 berarti naik. Nah, di sini. Ini adalah titik B. Kemudian C-nya 6,-2, X-nya 6 ini, Y-nya -2, berarti ini adalah titik C. Kemudian segitiga ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu berarti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X pada pertemuan yang lalu. 3 titik ini kita hubungkan dulu. Nah, jadi segitiga begini. Kemudian dicerminkan terhadap ini. Maka pencerminannya jelas satu-satu. Ini kita cerminkan dulu yang titik B-nya. Berarti ditarik garis ke sini. Tegak lurus. Kemudian ini juga tegak lurus. Jaraknya ini dan ini sama. Berarti di sini adalah bayangan dari titik B. Berarti di sini B aksen. Selanjutnya A ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu. Tegak lurus dengan cermin. Nah, berarti ke sini. Ini tegak lurus. Kemudian diperpanjang sampai jaraknya ini nanti sama dengan dari cermin ke bayangannya ini. Nah, berarti di sini. Ini adalah A, bayangan jari A. Koordinatnya kalau kita cari, X-nya -2, Y-nya ke kanan berarti 4. Nah, kemudian yang C juga begitu, kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin begini, sehingga jaraknya ini sama dengan jarak cermin ke bayangannya ini. Nah, di sini. Nah, jaraknya ini, bayangan ini yaitu C bayangan sama dengan, dari C bayangan ini ke cermin sama dengan cermin ke C-nya. Kemudian jika dicari koordinatnya, X-nya -2, Y-nya 6. Kemudian dari 3 titik ini kita hubungkan. Nah, seperti ini. Warna biru ini merupakan bayangan dari segitiga yang berwarna merah. Kemudian pada pertemuan yang lalu, jika kita tidak menggambar, kita juga bisa mencari bayangan dari titik A, B, dan C dengan menggunakan rumus yang sudah kita temukan. Misalkan sembarang titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah rumus yang lalu, itu Y, X. Ini rumus yang lalu. Jadi jika X, Y, bayangannya jadi Y, X dibalik. Itu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik A 4,-2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini, maka bayangannya adalah Y-nya dulu ditulis, berarti -2, X-nya 4. Nah, berarti bayangannya -2,4. Ternyata hasilnya sama. Kemudian titik B, titik B-nya 4,2. Jika dicerminkan terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X, maka bayangannya jika menggunakan rumus Y dulu, baru X, Y-nya 2, X-nya 4. Berarti 2,4. Kita periksa ini. Oh ya, belum nih ya. Berarti ini X-nya di sini 2, Y-nya ke sini berarti 4, dan hasilnya sama. Yang terakhir C 6,-2 dicerminkan terhadap garis
Y sama dengan X, bayangannya berdasarkan rumus dibalik Y, X, berarti Y nya negatif 2,6. Ternyata hasilnya sama. Kemudian soal yang nomor 3 sama, disuruh menggambar dari segitiga OPQ yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita buat dulu bidang koordinatnya. Yang ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita tentukan titik O nya negatif 2,1, X nya negatif 2 ini di sini, kemudian Y nya 1 berarti naik. Nah ini adalah titik O. P nya 0,3, X nya 0, ini X nya 0, Y nya 3 berarti naik di sini. Nah di sini adalah titik P. Kemudian Q nya 2,2, X nya 2, Y nya 2 berarti di sini. Ini adalah titik Q. Kemudian dari ketiga titik ini kita hubungkan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya disuruh mencerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini garis Y sama dengan min X itu. Jadi ini garis Y sama dengan negatif X. Kita cerminkan. Nah, caranya sama. Yang dicerminkan adalah setiap titiknya. Misalkan titik Q, kita cerminkan terhadap garis yang berwarna merah ini. Berarti kita tarik garis dari Q ini tegak lurus. Nah seperti ini tegak lurus. Kemudian diperpanjang ke bawah sini sampai Q ke cermin sama dengan cermin ke bayangannya ini. Nah berarti di sini. Ini adalah bayangan dari Q. Koordinatnya X nya negatif 2, Y nya negatif 2. Kemudian selanjutnya kita cari bayangan dari titik O. Nah, gimana caranya? Ditarik garis dari O tegak lurus. Nah, ke sini berarti. Kemudian dari cermin ke bayangannya. Nah, berarti di sini. Ini adalah bayangan dari O. Jadi jaraknya ini sama dengan ini. Yang terakhir bayangan dari P, ditarik garis tegak lurus ke sini. Nah, berarti ke sini dah. Jaraknya 1,5, berarti diperpanjang 1,5 lagi. Ini setengah 1, berarti di sini adalah bayangan dari titik P. Koordinatnya adalah X nya negatif 3, Y nya 0. Dari ketiga titik ini P aksen, O aksen, Q aksen kita hubungkan. Nah jadi seperti ini. Yang berwarna biru ini merupakan bayangan dari segitiga yang berwarna ungu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ini. Untuk mencari bayangan dari segitiga OPQ, andaikan tidak disuruh menggambar, kita juga bisa menggunakan cara langsung, yaitu menggunakan rumus yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan yang lalu. Sembarang titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Ini rumus yang kalian dapatkan yang lalu. Jadi ini dibalik Y, X tapi diberi tanda negatif. Maka untuk titik O, di sini kita punya negatif 2,1. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, Y nya 1, negatif X, X nya negatif 2. Berarti di sini ditulis negatif 2 seperti ini. Kita sederhanakan, bayangan dari O adalah negatif 1, negatif jadi positif 2. Jadi bayangan dari O negatif 1,2. Ini O aksen. Ini koordinatnya adalah X nya ini negatif 1, Y nya ini 2. Berarti negatif 1,2. Ternyata sama dengan hasil dengan cara langsung. Kemudian titik P, koordinatnya 0,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah
negatif Y, negatif X. Y-nya 3 berarti negatif 3, negatif X berarti 0. Negatif 3, 0. Ternyata hasilnya sama. Kemudian yang terakhir titik Q 2,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Y-nya 2 berarti negatif 2, negatif X, X-nya 2. Nah, seperti ini. Berarti bayangan dari Q adalah negatif 2, negatif 2. Nah, ini ternyata hasilnya sama. Soal selanjutnya yang nomor E. Segi 4 WXYZ dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Pertama kita buat bidang koordinat. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Titik W 2, negatif 1. X nya 2, Y nya negatif 1, berarti di sini. Ini adalah titik W. Selanjutnya X nya 5, negatif 2. 5, negatif 2 berarti di sini. Nah, ini adalah titik X. Kemudian Y-nya 5, negatif 5. Berarti 5, negatif 5 ke bawah. Lah, ini adalah titik 5, negatif 5. Ini titik Y. Dan yang terakhir titik Z 2, negatif 4. X-nya 2, Y negatif 4 berarti di sini. Ini titik 2, negatif 4, titik Z. Selanjutnya kita hubungkan ke 4 titik ini sehingga diperoleh gambar segi 4 ini. Kemudian gambar itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Berarti kita harus gambar dulu garis Y sama dengan 2. Cari sumbu Y angka 2. Ini sumbu Y, angka 2 di sini. Berarti garis Y sama dengan 2 itu ada di sini. Nah, ini garis Y sama dengan 2, ini nanti bertindak sebagai cerminnya. Nah, bagaimana mencerminkannya? Sama, titik W dulu kita cerminkan terhadap garis ini, berarti kita tarik dari W tegak lurus dengan cermin. Lah, berarti ini. Kemudian jarak cermin ke W harus sama dengan jarak cermin ini ke bayangannya. Jaraknya 3. Berarti ke sini 3. Nah, di sini adalah bayangan dari titik W. Nah, ini W aksen. Kemudian ini juga sama. Dari E kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin. Kemudian ini jaraknya 4. Berarti kita perpanjang cermin ke bayangannya juga 4. Ini adalah bayangan dari titik X atau X aksen. Kalau kita cari koordinatnya 5,6. Berarti di sini 5,6. Selanjutnya titik Z kita cerminkan terhadap cermin yang berwarna merah ini, kita tarik garis dari Z ke cermin, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tarik ke atas sampai 6. 1, 2, 3. Berarti ini 4, 5, 6. Berarti di sini. Ini adalah bayangan dari titik Z atau Z aksen. Selanjutnya titik Y kita tarik garis ke cermin, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke atas juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Ini adalah bayangan dari titik Y. Koordinatnya X-nya 5. Kemudian Y-nya 9. Yang ini X-nya 2. Y-nya 5. Dan Z aksennya X-nya 2, Y-nya 8. Setelah itu dari 4 titik ini kita hubungkan. Maka yang berwarna biru ini adalah bayangan dari segi 4 yang berwarna ungu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 ini.